Jaya 65. Kebakaran melanda gedung Teradron yang berlokasi di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Dalam insiden naas ini, 22 orang meninggal dunia. Seluruh jasad korban kebakaran kantor Teradron telah teridentifikasi oleh tim dokter RS Polri. Salah satu saksi melihat kebakaran dipicu dari baterai drone yang terbakar hingga menimbulkan ledakan. Pihak keamanan gedung menyebut banyak korban terjebak di lantai atas karena tak ada akses pintu darurat untuk keluar. Oh, api baru muncul. Setelah itu baru ada ledakan. Itu kejadian Kebetulan karena asap itu kan hitam, kan baterai. Dia ngebul langsung lari ke atas. oh, karena memang nggak ada pintu darurat lainnya, Bang. Paling tangga paling. Oh, tahu. Ada tangga ada 5. Oh, sama. Nah, yang di lantai 3, lantai 5 itu kejebak karena asap tebal itu. Asap tebal. Pasca kebakaran, polisi kembali melakukan olah TKP di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya, baterai drone yang diduga sebagai sumber awal api. Dari hasil olah TKP sementara, penyebab 22 korban meninggal karena kehabisan oksigen. Untuk penyebabnya masih nanti ditentukan oleh dari dokter forensik. Namun dari tempat kejadian perkara memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyesalkan bahwa gedung 6 lantai tersebut tidak memiliki akses evakuasi darurat. Pramono menegaskan siapapun pemilik gedung harus mempersiapkan akses darurat agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Dia menyebut Pemprov bakal menanggung pemakaman korban meninggal dan biaya pengobatan korban luka dalam peristiwa itu. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kalau ada gedung lantai 6, sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi gedung, terutama yang memiliki potensi risiko kebakaran tinggi. Langkah ini katanya dinilai penting untuk mencegah tragedi serupa. Tito menambahkan pihaknya bakal memeriksa kelengkapan dokumen persetujuan bangunan gedung PGB, utamanya terkait sertifikat layak fungsi atau SLF. Hal itu disampaikan Tito setelah meninjau lokasi kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Saya juga akan menurunkan tim dari Kemendagri. Kalau misalnya lalai, ada nggak teknis yang dilalui, aturan yang dilanggar, aturan prosedur untuk kelayakan gedung misalnya. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 8 saksi yakni pegawai Teradron dan warga di sekitar gedung untuk menyelidiki unsur pidana dalam kasus kebakaran gedung Teradron. Tragedi kebakaran Teradron menjadi pengingat bahwa standar keamanan gedung tidak boleh longgar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kebakaran yang melanda gedung Teradron di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan sistem keamanan dan proteksi kebakaran di gedung Teradron? Dan seperti apa pengawasan dari Pemprov DKI Jakarta terhadap standarisasi sistem keamanan dan proteksi kebakaran gedung perkantoran? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Pelita Harapan, Manlian Ronald Simanjuntak, dan juga ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Mas Ciko, saya ingin tanya dulu, untuk gedung Teradron sendiri, dari dokumen yang memang sudah dicari oleh Pemprov DKI Jakarta, gedung Teradron ini sebenarnya sudah punya sertifikat layak fungsi atau belum? Yang pertama, Disti, kami mengatasnamakan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur tentunya menyampaikan duka yang mendalam atas kejadian yang terjadi, atas wafatnya 22 orang dan juga korban luka. Dan seperti sudah disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan pembiayaan pengobatan maupun pemakaman akan ditanggung oleh kami. Dan tentu hal ini kita harapkan tidak akan terjadi lagi ke depannya, apalagi terjadi karena kelalaian pemilik gedung, pemilik perusahaan yang kemudian lalai hal-hal yang terkait dengan keselamatan. Nah, keselamatan ini memang sudah menjadi hal yang utama. Sejak awal pemerintahan Bapak Pramono Anung, bahkan beliau sudah mengeluarkan ingup terkait dengan ketersediaan APAR di setiap rumah tangga maupun di setiap kantoran atau ruko, yang sebenarnya untuk perkantoran dan ruko aturannya sudah ada sebelum beliau menjabat. Tetapi untuk perumahan beliau sudah mengeluarkan ingup itu. Artinya ini adalah bukti bahwa kita memahami bahwa bahaya kebakaran ini adalah bahaya yang selalu menjadi momok di Jakarta karena kepadatan, karena hal-hal yang dianggap masyarakat maupun pemilik usaha atau pemilik rumah juga masih menganggap enteng dalam tanda kutip ya hal-hal yang terkait soal gedung Teradron ini. Sampai hari ini masih ditelusuri tinjauan ulang untuk seluruh dokumen perizinan gedung secara menyeluruh sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, karena Bapak Gubernur ingin memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi dan tentunya harus ada efek jerah yang artinya bagi pemilik yang apabila memang terbukti ada ketidaksesuaian dalam dokumen, dalam perizinan akan dijatuhkan. Tapi ini masih dalam proses karena kita tidak bekerja sendirian, karena penelusuran ini termasuk juga dengan olah TKP itu juga dilakukan oleh pihak kepolisian maupun juga pihak kejaksaan tentunya juga terlibat untuk terkait dengan kasus ini. Tapi ke depan, silakan Sarah. Oke, Mas Ciko, ini kan kalau kita lihat ya, ini kan untuk gedung Teradron ini sebenarnya bisa dikatakan gedung tumbuh begitu ya, karena di samping kanan juga samping kirinya itu hanya 3 lantai. Berarti ada penambahan 3 lantai lagi di gedung Teradron. Apakah kemudian ini perizinannya atau seperti apa? Sudah dicek untuk Pemprov DKI Jakarta soal gedung Teradron ini? So far atau sampai saat ini pengecekan terkait dengan IEP-nya memang bisa dibilang masih memasuki persyaratan ya, mengikuti persyaratan yang berlaku. Cuma tentunya proses ini tidak bisa serta-merta hanya kita lihat dari IMB saja, tapi bagaimana prosesnya dan apalagi terkait dengan peruntukannya. Dan ini juga harus kita telusuri lebih dalam lagi. Jadi dokumennya itu nggak cuma satu, Adisti, kita juga akan menelusuri bagaimana proses pengajuan perizinan, apakah betul-betul sudah sesuai, ya kan? Apakah ada jalan-jalan pintas yang diambil, kita kan nggak tahu ya. Jadi ini nggak bisa kita jawab secara pasti hari ini, tapi tentunya penelusuran yang komprehensif dan betul-betul teliti akan dilakukan. Dan tentu kalau kita lihat dengan adanya hanya satu jalur evakuasi dengan gedung 6 lantai tersebut, nah inilah yang kira-kira dugaan kami dan dugaan kita semua menyebabkan kesulitannya orang-orang yang berada di dalam untuk keluar ketika terjadi kebakaran dan asap yang pekat sekali itu. Ini tentunya pasti ada sesuatu yang salah, tetapi kami tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang belum betul-betul pasti untuk bisa sampaikan di sini. Oke, nanti masih akan ditelusuri lagi, tapi yang jelas dan yang sudah terlihat betul bahwa memang akses darurat di sana tidak ada, semuanya dari lantai bawah, kemudian makanya kemudian pada saat peristiwa kebakaran terjadi, semua karyawan menyelamatkan diri, berusaha menyelamatkan diri itu ke lantai atas begitu ya, karena tidak ada akses darurat. Ini miris sekali sebenarnya untuk proteksi kebakaran di sebuah gedung begitu ya, untuk K3-nya patut dipertanyakan. Saya ke Pak Manlian. Pak Manlian, selamat pagi. Sudah bisa mendengar Adisti di studio? Selamat pagi Adisti, suara saya terdengar? Ya, Pak Manlian, ini kan kalau kita sudah melihat bagaimana video yang beredar, video amatir, bahkan kita sudah menyaksikan bersama bahwa karyawan bahkan tidak bisa keluar di akses, tidak ada akses darurat karena pintu semuanya di bawah.
karyawan harus ke atas untuk menyelamatkan diri begitu ya. Nah, sebenarnya untuk konstruksi sendiri, untuk bangunan gedung sendiri, idealnya atau standarnya seperti apa? Ya, jadi pertama kita tahu bahwa bangunan gedung ini memang didesain untuk 3 lantai, betul ya? Dari data yang saya peroleh. Nah, kemudian terjadi penambahan 4 lantai menjadi 7 lantai. Nah, ini ya. Nah, ini titik awal dulu bahwa potensi resiko itu semakin bertambah. Nah, desain 3 lantai itu tentunya memiliki pemahaman tentang baik itu sirkulasi, keselamatan terhadap bahaya kebakaran, sistem proteksi yang ditempatkan, seperti itu ya. Nah, ketika bertambah menjadi 7 lantai, nah ini menjadi satu penambahan risiko dari bangunan gedung rendah menjadi menengah. Nah, ini menjadi masukan kepada pemerintah, Bapak Gubernur dan teman-teman baik Gulkarmat, di sini titiknya. Nah, pertanyaannya secara administrasi, apakah sudah ada hal yang benar secara administrasi untuk hal ini? Ini penting supaya masyarakat mendapatkan pengertian yang benar dulu. Nah, kalau dengan demikian maka usaha untuk menyelamatkan terhadap bahaya kebakaran tentunya berbeda yang 7 lantai. Nah, kalau demikian maka kita lihat di sini urusan tangga misalnya, ya untuk yang 3 lantai memang demikian. Maka untuk 7 lantai seperti apa? Lalu untuk operasi penyelamatan baik itu penyelamatan ke bawah ataupun ke atas juga harus dipikirkan. Jadi saya pikir ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama. Belum lagi kepada hal struktur, sistem proteksi pasif. Apakah memang sudah didesain untuk 7 lantai atau memang awalnya didesain 3 lantai? Nah, ini berbasis perencanaan semua ya. Nah, untuk hal ini inilah yang menjadi pencermatan kita bersama. SLF merupakan bagian perencanaan dan memastikan proses pengendalian selama operasional berjalan dengan baik. Ya, jadi bukan karena ada atau tidak ada SLF-nya. Kalaupun ada SLF-nya, apakah ini semua sudah dipersiapkan dengan benar begitu ya? Kira-kira demikian. Baik proteksi kebakarannya juga. Oke, bukan hanya soal punya SLF-nya atau tidak, tapi kemudian diimplementasikan atau tidak begitu ya soal sertifikat layak fungsi ini, termasuk juga soal proteksi kebakaran. Itu yang terpenting ya. Nah, kalau dari di dalam SLF itu selain secara teknis bangunan gedung, juga bicara fungsi ya. Nah, kalau kita lihat di sini fungsinya ada fungsi untuk menyimpan dan menyimpan barang-barang materi yang mudah terbakar. Nah, ini jadi satu pencermatan juga, mungkin SLF perlu juga mencermati hal itu. Berubah fungsinya, bertambah risikonya. Oke, sayang sekali terputus sinyalnya Pak Manlian begitu ya. Nah, bagaimana ini Mas Ciko, kalau dari Pemprov DKI Jakarta sendiri sebenarnya untuk pengawasan soal standar keselamatan terutama di gedung-gedung bertingkat begitu ya, yang lebih dari 3 lantai, termasuk juga sertifikat layak fungsi, soal jalur evakuasi. Di program Sapa Indonesia semalam, pengamat tata kota dan juga infrastruktur Yayat Supriyatna mengatakan lebih dari 690 gedung ini tidak memenuhi standar proteksi kebakaran gedung di Jakarta. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Manlian tadi ya, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan SLF misalnya, dan ini sangat tepat apabila harus dilakukan pengujian atau pengecekan berkala karena kemungkinan gedungnya itu di-upgrade dalam tanda kutip gitu ya, ada perubahan-perubahan fungsi. Tapi kan SLF itu dikeluarkan waktu dalam perencanaan sehingga ketika dalam perjalanannya gedung itu mengalami perubahan dalam fungsi, ya kan, dinaikkan tingkatnya dan lain-lain, ini tentu ada perubahan-perubahan yang harus diperhatikan. Dan ini menjadi tentunya pengingat yang serius bagi kami di Pemprov DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Pramono Anung, yang telah sekarang memerintahkan audit keselamatan menyeluruh terhadap seluruh gedung bertingkat di Jakarta. Tadi ya sampaikan oleh Adisti, Pak Yayat Supriyatna tadi malam juga sudah menyampaikan ada sekitar 690. Kami mengecek bahkan kemungkinan ada lebih dari itu yang sekarang tentunya kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait dengan gedung bertingkat, terkait dengan hal-hal yang rentan terhadap risiko-risiko kebakaran, gempa, dan lain-lain. Karena keselamatan ini menjadi hal yang utama. Kita tahu di
tahun ini khususnya di Jakarta dan di seluruh daerah gitu ya, bahkan banyak kejadian-kejadian yang tidak terbatas hanya pada kebakaran, yang memang uji keselamatan bagi itu sangat dibutuhkan. Dan terkait dengan cara-cara dari Guru Karmat untuk melakukan penyelamatan, memang tentunya akan dievaluasi ke depan, kerjasama dengan Polri misalnya, dengan TNI, karena memang apabila ada kebutuhan untuk penyelamatan dari atas, tadi seperti Prof. Malian sampaikan, yang memang tentu ada keterbatasan terkait dengan aset yang dimiliki oleh Guru Karmat, tapi tentu tidak terbatas kerjasama untuk keselamatan rakyat ini, kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti kepolisian dan TNI. Jadi ke depan koordinasi tentunya terus akan dilakukan, tapi utamanya memang sekarang seperti sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada jajaran untuk sekarang berkeliling untuk memeriksa terkait dengan kelaikan gedung-gedung tersebut untuk ketika menghadapi musibah-musibah dan tragedi seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan cepat, dan kami butuh kerjasama dari masyarakat, pihak masyarakat, pengelola gedung, pemilik gedung. Jadi Jakarta ini nggak bisa juga berjalan autopilot atau bahkan hanya dilakukan oleh Pemprovnya saja, tapi juga kerjasama terkait dengan misalnya aturan-aturan keberadaan APAR misalnya di perkantoran, di ruko-ruko, ini juga harus dipatuhi oleh masyarakat, yang kemudian juga untuk rumah tangga juga begitu, sudah ada inbooknya, dan harapan kami ke depan kita bisa sama-sama menjaga Jakarta. Oke, pemeriksaan sedang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap seluruh gedung yang dalam tanda kutip masih bandel soal proteksi kebakaran dan juga keselamatan begitu ya, keamanan dan juga keselamatan. Tapi kemudian kita lihat sendiri, Gubernur DKI Jakarta Mas Pram menilai gedung Teradron ini melanggar aturan soal standar keselamatan bangunan. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian berikutnya adalah Mas Ciko, apakah akan ada sanksi terhadap pemilik gedung dan sanksinya apa? Yang pertama tentunya kita seperti saya sampaikan di awal sedang melakukan penelusuran dan investigasi yang menyeluruh. Tentunya tidak hanya bekerja sendirian, Pemprov bekerja sama juga dengan Polri dan juga pihak-pihak lain yang terkait untuk kemudian bisa satu memeriksa, menelusuri dokumen dari perizinan tersebut. Yang kedua, Polri tentunya juga melakukan olah TKP yang kita tahu tadi disampaikan bahwa sudah mendapatkan sumber dari kebakaran tersebut yang tentunya akan dibawa ke forensik dan kemudian diperiksa, dan bagaimana kemudian mereka ulang kejadian di mana ada kesulitan-kesulitan terkait dengan evakuasi tersebut. Jadi ini bukan hal yang biasa-biasa saja dan bisa langsung diambil tindakan, tetapi dipastikan akan ada sanksi bagi pelanggaran persyaratan keselamatan bagi pemilik pengelola gedung sesuai dengan tingkatan pelanggarannya tersebut. Jadi dari mulai mencabut izin tempat, mencabut IMB, mencabut hal-hal yang terkait perizinan, dan kalau memang ada terbukti kasus pidana di sini, yang tentunya ini adalah bagian dari investigasi kepolisian, ya kita akan tentunya melakukan hal-hal yang dimana perlu. Oke, apalagi kalau kita lihat untuk Teradron ini sudah nggak ada akses darurat begitu ya, sudah tidak memenuhi syarat sama sekali begitu ya. Ada dugaan pelanggaran aturan di sana, termasuk ada dugaan kelalaian pemilik gedung di sana begitu ya. Selain mencabut izin begitu ya, termasuk juga berkoordinasi juga dengan kepolisian pastinya. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta selain soal mengidentifikasi gedung-gedung mana saja yang sebenarnya belum punya proteksi kebakaran untuk keselamatan dan juga keamanan masyarakat, apalagi yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah, jangan sampai kemudian peristiwa ini terulang lagi. Ada 22 nyawa yang melayang, Mas Ciko. Saya paham, dan ini memang menjadi hal yang betul menjadi pukulan bagi kami di Pemprov DKI Jakarta, dan kita ketahui ketika masih dalam proses evakuasi sekalipun Bapak Gubernur juga langsung menyambangi tempat kejadian dan beliau langsung responsif terhadap itu dan meminta semua jajaran untuk bekerja. Tetapi kita tidak bisa berhenti di sini saja. Saya tahu Disti bahwa ke depan tentunya hal-hal yang sifatnya preventif harus dilakukan, dan preventif ini bukan hanya terkait dengan apa-apa yang tadi pemeriksaan dokumen, kemudian edukasi kepada perusahaan-perusahaan, tapi juga edukasi pada masyarakat.
bahwa kebutuhan kita untuk bisa memiliki APAR itu paling penting sebenarnya, karena banyak kejadian yang saya bisa kasih contoh misalnya di beberapa pasar misalnya ya, yang hanya dimulai dari satu kios kemudian bisa merambat, tetapi sesungguhnya bisa dihentikan apabila di dekat kios tersebut ada beberapa APAR, karena sesungguhnya di setiap kios harusnya memiliki APAR. Nah ini yang tidak terpenuhi, artinya apa? Selain itu memang kita butuh kampanye yang dalam tanda kutip ya masif untuk kemudian mengingatkan masyarakat bahwa menanggulangi, mitigasi dan mencegah kebakaran ini adalah tugas kita bersama, karena ujung-ujungnya keselamatan dan nyawa kita dan keluarga kita lah yang terdampak. Dan tentu Pemprov di mana memang memiliki otoritas terkait itu juga diingatkan oleh kejadian-kejadian seperti ini untuk bagi kami betul-betul menegakkan aturan, betul-betul juga melakukan edukasi dan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh. Oke, saya jadi bertanya begitu ya, sebenarnya gedung-gedung di Jakarta itu sudah mumpuni belum soal akses darurat begitu ya, tangga darurat untuk evakuasi, termasuk smoke detector, water sprinkle begitu ya. Itu yang kemudian sudah basic lah seharusnya gedung-gedung bertingkat punya itu untuk keselamatan dan proteksi kebakaran. Saya akan bertanya ke Pak Manlian. Pak Manlian. Ya, Disti. Ya, kalau Anda melihat secara kasat mata begitu ya, ketika peristiwa kebakaran terjadi, akses hanya dari pintu utama di lantai 1 dengan rolling door pula, kemudian gedung full kaca. Anda melihat tidak ada akses darurat. Saya juga mempertanyakan soal pendeteksi asap, smoke detector, terus kemudian ada water sprinkle. Anda melihat ini sudah tidak terpenuhi semuanya atau seperti apa? Ya, suara saya terdengar, Disti ya. Aman, Pak. Baik, jadi saya sampaikan peristiwa kebakaran di Terradrone ini adalah unconventional fire hazard. Kenapa? Tadi Bang Ciko menyampaikan bahwa apakah bisa dipadamkan dampak dari meledaknya baterai ini dengan APAR, dengan air. Tidak bisa. Jadi dia hanya bisa dipadamkan oleh sistem proteksi khusus. UL dan NFPA secara internasional dalam jurnalnya sudah melansir bagaimana dengan penggunaan fire blanket. Artinya apa? Saya menyampaikan beberapa kali bahwa ini tidak bisa konvensional. Nah, untuk itu tim kita belum aware terhadap hal itu. Kedua, kebijakan kita Bang Ciko, saya mengusulkan merevisi Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008. Itu sudah jadul. Lalu Perda bangunan gedung kita nomor 7 tahun 2010. Itu belum mengadopsi potensi bahaya kebakaran dari material yang terbuat dari baterai litium. Nah, kita tahu baterai litium ini memiliki satu kapasitas yang sangat tinggi, ringan, namun dia sangat sensitif dengan suhu panas. Nah, saja kalau dikaji lagi apakah memang baterainya meledak atau sistem mekanikal elektrikalnya. Nah, sehingga sistem proteksinya khusus, Disti. Nah, untuk itulah pemerintah akan bisa bekerja kalau ada kebijakan. Ini momentum, ya, bahwa 3 minggu yang lalu kami sudah diskusikan ini dengan Gulkarmat DKI, kita sudah lesson learn dengan international partner. Nah, ini momentum, ya. Dimohonkan teman-teman KNKT, Kementerian Perhubungan, Kementerian SDM, dan juga pemerintah daerah, kami di pemerintah pusat, Kementerian PU, belum memiliki standar terhadap ini, Disti. Gitu ya. Mari kita juga sekaligus menyempurnakan, dan ini momentum yang sangat mahal untuk hal itu. Nah, ditambahkan lagi nanti SLF-nya, potensi terhadap bahaya kebakaran berbasis PP dan Undang-Undang 28, yang sementara ini hanya berbasis petir. Nah, dilengkapi lagi nanti PP-nya. Maka turunan Perda bangunan gedungnya juga dilengkapi, sehingga kita memiliki kebijakan yang lengkap gitu, Disti. Oke. Demikian. Untuk case berarti yang di Terradrone ini ada dugaan karena memang ledakan ini terjadi karena baterai litium yang mungkin entah ada suhu panas yang kemudian akhirnya memicu adanya ledakan ataupun adanya asap. Perlu penanganan seperti apa sebenarnya untuk gedung-gedung yang kemudian menyimpan dalam tanda kutip case seperti Terradrone ini?
Ya, jadi kalau dengan kebijakan yang ada harusnya bangunan gedung itu fungsinya harus clear dulu. Nah, Teradron ini kan berganti fungsinya dari fungsi perkantoran menjadi perkantoran dan penyimpanan barang berbahaya. Oke. Gitu ya. Nah, untuk itu barang berbahaya ini harus ditempatkan pada area yang memang tidak membahayakan jiwa manusia. Khusus baterai tidak boleh di daerah yang sangat padat dan tertutup seperti ini. Nah, mungkin saja untuk baterai ini ditempatkan pada area yang mudah dengan ruang terbuka. Di mana itu? Di atas kah atau di luar bangunan gedung? Sementara fungsi bangunan gedung Teradron ini bukan untuk menyimpan. Jadi titiknya adalah perubahan fungsi ini. Nah, ini juga menjadi hal yang penting dan clear bagi kami pemerintah dan juga masyarakat. Proses pemadamannya juga demikian. Dan kita sudah tahu baterai itu kalau pemadamannya tidak bisa langsung dipadamkan. Dilokalisir, kemudian baru apinya ataupun dampaknya juga bisa dioptimalkan. Saya tambahkan kembali bahwa dari fire skenario, sebelum api ada yang namanya asap. Sebelum asap ada namanya panas. Berarti gedung penyimpanan seperti Terahedron ini, drone ini harus punya heat detector, kemudian punya smoke detector, baru sprinkler. Sementara sprinkler tidak bisa memadamkan terhadap dampak baterai, gitu loh. Nah, ini sistem proteksi yang mesti kita mengerti dulu supaya clear. Masing-masing fungsi bangunan gedung punya fire skenario-nya, Distri. Nah, itu dia. Demikian. Oke, dan Anda melihat di Teradron ini nggak ada sama sekali itu? Ya, sekarang ini tentunya dimungkinkan ada fire sprinkler, tetapi itu kan bukan tidak mampu dia untuk merespon dampak terhadap baterai ini. Saya sampaikan, baterai ini kalau disemprot dengan air dan apar itu kan sekarang berbasis water base, itu dia akan tambah meledak, asapnya tambah banyak, sehingga kalau kita lihat, coba kita lihat dari otopsi dari para jenazah yang ada. Mati lepas itu pasti. Dia bukan terbakar, tapi memang karena menghirup asap. Dampak asap itu dia. Gitu ya. Nah, berkembanglah dari 3 lantai menjadi 7 lantai. Nah, sistem sprinkler pun ditempatkan di mana? Di wall type system atau ceiling type. Nah, berubah lagi kan? Nah, jadi kalau dengan demikian, maka sistem proteksi yang ada tidak mampu dia. Ditambah manusianya pun nggak aware. Ditambah penempatan dari potensi bahaya kebakaran itu di titik utama untuk evakuasi. Selesai sudah dia. Makanya dia di lantai 3 dan 4 dia terjebak. Ke atas sudah kelelahan. Sampai di ujung sudah tidak mampu lagi. Gitu ya. Jadi konteks tangga sendiri pun sebenarnya tangga sirkulasi. Bukan tangga penyelamatan. Gitu ya. Gitu dia. Oke, terakhir saya coba ke Pak Manlian. 3 poin kritis yang Anda bisa sampaikan dan termasuk juga masukan kepada Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, seluruh gedung yang ada di Indonesia begitu ya? Ya, tentunya saya kan masih di pemerintah pusat, bekerja sama dengan Bang Ciko di pemerintah daerah. Maka kami juga himbau kepada DPRD, semalam juga kami diskusi. Pertama, optimalkan kebijakan. Undang-undang kalau memang perlu direview. Kedua, peraturan daerah. Belajar dari Jakarta, bangunan gedung, dan peraturan daerah mengenai keselamatan terhadap bahaya kebakaran. Jakarta punya Perda 7 2010 bangunan gedung dan Perda 8 2008. Itu perlu direvisi. Karena sudah berbeda teknologi sekarang dengan baterai, litium, bahkan listrik. Nah, untuk hal ini perlu dioptimalkan. Kemudian yang kedua adalah memperlengkapi tim kita. Bang Ciko, Gul Karmat DKI Jakarta, saya kenal sekali dengan Pak Kadisnya, luar biasa. Tapi perlu diperlengkapi dengan metode penyelamatan dan proteksi terhadap dampak dari litium. Itu juga penting. Sehingga lab kita yang di Ciracas nanti perlu dioptimalkan. Yang ketiga, perlu fire safety campaign. Saya mengusulkan Jakarta darurat terhadap bahaya kebakaran. Selama ini kita punya data 3-4 kali
ditambah Terra Drone ini makin lagi. Nah, berarti fire safety campaign perlu didengungkan di daerah, dimulai dari Jakarta. Bahkan kalau kita tahu tanggal 1 Maret adalah lahirnya Fire Brigade, mungkin itu perlu juga menjadi hari nasional kita untuk memperingati bagaimana memastikan keselamatan terhadap bahaya kebakaran. Terakhir kita Jakarta pernah terbakar di Pasar Senen, Bang Ciko, 3 hari nggak padam-padam. Lalu kantor Binagraha pernah terbakar beberapa tahun yang lalu. Artinya apa? Kebakaran di kawasan, conflagration, itu pun menanti Jakarta. Ini menjadi hal yang sangat-sangat serius. Di semua kita akan banyak baterai, itu adalah titik-titik ledakan yang luar biasa. Mari kita optimalkan hal itu, Desti. Saya dukung pemerintah daerah. Oke, terakhir Mas Ciko singkat saja. Kami sepakat ya, tadi saya mengambil poin-poin pentingnya bahwa setiap gedung, setiap fungsi dari gedung itu punya fire safety procedures yang berbeda-beda, dan ini memang harus menjadi suatu pemikiran dan juga aksi dari pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, kami untuk kemudian bisa melihat apakah perda-perda kami itu sudah outdated atau sudah updated gitu. Jadi kalau memang harus ada perubahan, tentunya ke depan dengan DPRD ini akan kita revisi, dan semoga ini bisa menjadi hal yang ke depan bisa meminimalisir bahaya-bahaya dan juga kejadian seperti ini. Yang kedua, tadi saya sepakat sekali terkait dengan fire safety campaign yang tadi juga saya sampaikan, kampanye besar-besaran yang kemudian melibatkan seluruh stakeholders yang membuat kita semua menjadi peka dan juga aware bahwa bahaya kebakaran ini memang sudah menjadi momok yang harus kita selesaikan di kota tercinta, bukan hanya tahun ini, bahkan tadi disampaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan penanganan ini juga harus sesuai dan spesifik bagaimana kebutuhan dari penanganan kebakaran itu sendiri. Karena sekarang kita tahu ada hal-hal baru yang kemudian menjadi stok seperti litium yang belum ada di tahun awal 2000-an misalnya. Dan ini juga harus kita sesuaikan dengan zaman. Saya sepakat, terima kasih masukannya Prof. Dan semoga hal seperti ini ke depan bisa kita minimalisir dan sebisanya untuk tidak terjadi lagi. Oke. Baik, terima kasih staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hapkim, dan juga ada Pak Manlian Ronald Simanjuntak selaku Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi Universitas 17 Agustus 1945 telah bergabung bersama kami.